Hai semuanya. Ketika membicarakan tentang mental baja yang tak tergoyahkan, banyak orang langsung membayangkan sosok yang tidak pernah goyah, tidak pernah sedih, dan selalu kuat dalam segala keadaan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Mental yang kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi kemampuan untuk tetap berdiri bahkan setelah jatuh berkali-kali. Dan yang menarik, kekuatan seperti ini sebenarnya tidak datang dari hal-hal besar yang dramatis, tetapi justru dari kebiasaan kecil yang sering diabaikan. Banyak orang mencari cara instan untuk menjadi kuat, padahal kekuatan mental terbentuk dari cara berpikir yang dilatih setiap hari. Jadi kalau selama ini merasa mudah goyah, mudah overthinking atau mudah menyerah, itu bukan karena lemah, tetapi karena belum membangun sistem berpikir yang tepat. Coba perhatikan. Ketika satu masalah datang, reaksi pertama yang muncul biasanya bukan solusi, melainkan kekhawatiran. Pikiran langsung berlari ke berbagai kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Disinilah awal dari mental yang rapuh terbentuk. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena cara meresponsnya yang membuat semuanya terasa lebih berat. Padahal jika dilihat dengan jujur, banyak hal dalam hidup ini sebenarnya berada di luar kendali. Dan justru disitulah kunci pertama untuk membangun mental baja. Berhenti mencoba mengendalikan hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Banyak orang kelelahan bukan karena hidup terlalu keras, tetapi karena terus memaksakan diri mengontrol sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Ketika mulai menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan, beban dalam pikiran perlahan berkurang. Bukan berarti menjadi pasrah tanpa usaha, tetapi lebih kepada memahami batas kendali diri. Fokus hanya pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan pada hasil yang belum tentu terjadi. Dengan cara ini, energi tidak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini terdengar sederhana, tetapi sangat kuat dampaknya. Orang dengan mental kuat bukan yang selalu menang, tetapi yang tahu di mana harus berjuang dan di mana harus berhenti memaksakan. Selain itu, satu hal yang sering membuat mental mudah goyah adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era sekarang, melihat kehidupan orang lain yang terlihat lebih sukses, lebih bahagia atau lebih cepat mencapai sesuatu sangat mudah. Tanpa sadar, perbandingan ini membuat diri merasa tertinggal. Padahal yang dilihat hanya potongan kecil dari kehidupan orang lain, bukan keseluruhan cerita. Setiap orang punya waktunya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Ketika terlalu sibuk melihat orang lain, arah hidup sendiri jadi kabur. Mental baja terbentuk ketika fokus kembali ke diri sendiri. Bukan berarti menjadi egois, tetapi lebih kepada mengenali proses pribadi tanpa terpengaruh standar orang lain. Kalian semua tidak perlu menjadi seperti siapapun untuk merasa cukup. Justru dengan menerima diri apa adanya, kekuatan mental mulai terbentuk. Karena tidak lagi bergantung pada validasi luar, tidak lagi menunggu pengakuan untuk merasa berharga. Lalu ada satu kebiasaan kecil yang sering diremehkan, tetapi dampaknya sangat besar, yaitu cara berbicara kepada diri sendiri. Banyak orang tanpa sadar menjadi musuh terbesar bagi dirinya sendiri. Setiap kesalahan kecil langsung dikritik keras. Setiap kegagalan langsung dianggap sebagai bukti ketidakmampuan. Padahal jika dipikirkan, cara bicara seperti itu tidak akan digunakan kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri seringkali jauh lebih kejam. Mental yang kuat tidak dibangun dari kritik tanpa henti, tetapi dari dialog internal yang sehat. Ketika gagal, bukan berarti menyalahkan diri terus-menerus, tetapi mencoba memahami apa yang bisa diperbaiki. Ketika merasa lelah, bukan berarti memaksakan diri tanpa jeda, tetapi memberi ruang untuk bernapas. Cara berbicara kepada diri sendiri menentukan bagaimana menghadapi dunia. Jika dari dalam saja sudah penuh tekanan, maka tekanan dari luar akan terasa berkali-kali lipat. Ada juga kebiasaan lain yang terlihat sepele, tetapi sering menjadi akar dari mental yang rapuh, yaitu terlalu banyak berpikir tanpa bertindak. Banyak rencana besar, banyak ide bagus, tetapi semuanya berhenti di kepala. Semakin lama dipikirkan, semakin besar rasa takut yang muncul. Takut gagal, takut salah, takut tidak sempurna. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar dilakukan. Ini yang membuat kepercayaan diri menurun, bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak pernah memberi bukti kepada diri sendiri bahwa sebenarnya bisa. Mental baja terbentuk dari aksi kecil yang konsisten.
bukan dari rencana besar yang hanya disimpan. Ketika mulai melakukan sesuatu, sekecil apapun, rasa percaya diri perlahan tumbuh. Bukan karena hasilnya langsung sempurna, tetapi karena ada bukti nyata bahwa langkah sudah diambil. Dari sini, ketahanan mental mulai terbentuk. Karena sudah terbiasa menghadapi ketidakpastian, sudah terbiasa mencoba meskipun belum yakin. Yang sering dilupakan juga adalah pentingnya menerima rasa tidak nyaman. Banyak orang ingin hidup yang selalu nyaman, tanpa tekanan, tanpa masalah. Padahal kenyataannya, pertumbuhan justru terjadi di luar zona nyaman. Setiap kali menghadapi sesuatu yang sulit, sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tetapi jika selalu menghindar, kesempatan itu hilang. Akhirnya mental tetap di tempat yang sama. Mental baja bukan berarti tidak merasa takut atau tidak merasa sakit. Justru tetap merasakan semua itu, tetapi tidak berhenti di situ. Tetap berjalan meskipun tidak nyaman. Tetap mencoba meskipun ada resiko gagal. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang kuat bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena terbiasa menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Semua ini tidak terjadi dalam semalam. Tidak ada perubahan instan. Tetapi kabar baiknya, semua orang bisa melatihnya. Tidak perlu menunggu kondisi sempurna untuk mulai. Tidak perlu menunggu merasa siap. Karena kesiapan itu sendiri muncul dari proses, bukan dari menunggu. Setiap hari adalah kesempatan untuk melatih cara berpikir yang lebih kuat. Setiap keputusan kecil adalah bagian dari pembentukan mental yang tidak mudah goyah. Dan mungkin yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu terlihat baik-baik saja. Tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa merasa ragu. Yang penting adalah tidak berhenti di sana, tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan seluruh hidup. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Seringkali kita mengira bahwa mental yang kuat itu muncul dari pengalaman besar, seperti menghadapi kegagalan besar, kehilangan besar, atau tekanan hidup yang ekstrem. Padahal kalau diamati lebih dalam, mental yang kokoh justru terbentuk dari kebiasaan sehari-hari yang terlihat biasa saja. Cara kita bangun pagi, cara kita merespons hal kecil yang tidak sesuai harapan, cara kita menyikapi kritik, bahkan cara kita berpikir saat sendirian, semua itu perlahan membentuk fondasi mental kita. Tanpa disadari, apa yang kita ulang setiap hari akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang menentukan seberapa kuat kita menghadapi hidup. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang melatih kelemahan mentalnya sendiri. Setiap kali menghadapi masalah kecil lalu langsung mengeluh berlebihan, setiap kali merasa tidak nyaman lalu langsung menghindar, setiap kali gagal sedikit lalu langsung menyerah, itu semua adalah latihan. Latihan untuk menjadi rapuh, dan karena dilakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan. Maka ketika masalah besar datang, mental tidak siap. Bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena sebelumnya tidak pernah melatih diri untuk menghadapi hal-hal kecil dengan benar. Disinilah pentingnya mengubah cara pandang terhadap kesulitan. Kesulitan bukan musuh yang harus dihindari, tetapi alat untuk menguatkan diri. Setiap hal yang tidak nyaman sebenarnya sedang menguji sekaligus melatih mental kita. Tetapi seringkali kita terlalu fokus pada rasa tidak enaknya, sehingga lupa melihat manfaat di baliknya. Padahal kalau mulai membiasakan diri untuk tetap tenang dalam situasi sulit, perlahan-lahan batas ketahanan mental akan meningkat. Ada satu pola yang sering terjadi, yaitu ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, pikiran langsung masuk ke mode negatif. Seolah-olah satu masalah kecil berarti semuanya akan berantakan. Ini yang membuat beban terasa berlipat ganda. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Masalah yang sama bisa terasa ringan atau berat, tergantung bagaimana kita memaknainya. Dan ini bukan sekadar teori, tetapi sesuatu yang bisa dilatih. Melatih pikiran untuk tetap rasional di tengah emosi adalah kunci penting. Bukan berarti menghilangkan emosi, tetapi tidak membiarkannya mengambil alih sepenuhnya. Ketika sesuatu terjadi, coba beri jeda sebelum bereaksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar sebesar yang dibayangkan, atau hanya reaksi berlebihan dari pikiran? Dengan kebiasaan seperti ini, kita mulai memiliki kontrol yang lebih baik terhadap diri sendiri. Selain itu, penting juga untuk berhenti mencari kenyamanan berlebihan. Banyak orang tanpa sadar membuat hidupnya terlalu nyaman, sehingga sedikit saja ada gangguan, langsung terasa berat.
Padahal hidup tidak akan selalu berjalan mulus. Jika terbiasa dengan kenyamanan, maka ketidaknyamanan sekecil apapun akan terasa seperti beban besar. Sebaliknya, jika mulai membiasakan diri menghadapi hal-hal yang sedikit menantang, mental akan lebih siap ketika menghadapi situasi yang lebih sulit. Hal lain yang sering menjadi penghambat kekuatan mental adalah terlalu banyak bergantung pada motivasi. Banyak orang menunggu semangat datang baru mau bergerak, padahal motivasi itu tidak stabil, kadang ada, kadang tidak. Jika semua tindakan bergantung pada motivasi, maka konsistensi akan sulit terbentuk, dan tanpa konsistensi, tidak ada kekuatan mental yang bisa dibangun. Yang lebih penting dari motivasi adalah disiplin, melakukan apa yang perlu dilakukan meskipun tidak ingin. Ini terdengar berat, tetapi justru disinilah kekuatan mental terbentuk. Setiap kali melakukan sesuatu yang sebenarnya malas dilakukan, kita sedang melatih diri untuk tidak dikendalikan oleh perasaan, dan ini adalah salah satu ciri utama mental yang kuat. Ketika mulai terbiasa melakukan hal-hal kecil dengan konsisten, perlahan kepercayaan diri akan meningkat. Bukan karena merasa lebih hebat dari orang lain, tetapi karena tahu bahwa diri sendiri bisa diandalkan. Ini yang membuat mental menjadi stabil, tidak mudah goyah hanya karena satu komentar, satu kegagalan, atau satu masalah. Dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk menerima kenyataan. Banyak orang menderita bukan karena realita itu sendiri, tetapi karena menolak menerimanya. Terus berharap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, terus memaksakan sesuatu yang sudah jelas tidak bisa diubah. Ini yang membuat pikiran lelah. Padahal ketika mulai menerima, justru ada ruang untuk berpikir lebih jernih dan mencari solusi. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi mengakui kondisi saat ini sebagai titik awal untuk bergerak. Dari situ, langkah-langkah kecil bisa mulai diambil, tanpa tekanan berlebihan, tanpa ekspektasi yang tidak realistis. Dengan cara ini, hidup terasa lebih ringan dan mental menjadi lebih stabil. Mental baja tidak terbentuk dari kehidupan yang selalu berjalan mulus. Justru sebaliknya, mental yang benar-benar kuat biasanya lahir dari proses panjang menghadapi ketidakpastian, kegagalan, dan tekanan yang tidak sedikit. Namun yang membedakan adalah cara menyikapi semua itu. Ada orang yang semakin terpuruk ketika menghadapi masalah, tetapi ada juga yang justru semakin kuat. Perbedaannya bukan pada seberapa berat masalahnya, tetapi pada bagaimana cara memprosesnya di dalam pikiran. Seringkali kita terlalu fokus mencari cara agar hidup menjadi lebih mudah, padahal yang lebih penting adalah membuat diri menjadi lebih kuat. Karena kalau hanya mengandalkan kondisi yang mudah, maka ketika keadaan berubah, kita akan kesulitan beradaptasi. Sedangkan jika mental sudah kuat, kondisi apapun bisa dihadapi dengan lebih tenang. Ini bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi lebih kepada kemampuan untuk tetap stabil di tengah ketidakpastian. Salah satu hal yang sangat penting tetapi sering diabaikan adalah kemampuan untuk tetap konsisten dalam hal kecil. Banyak orang ingin perubahan besar, tetapi tidak mau melakukan hal kecil secara terus-menerus. Padahal justru dari situlah kekuatan mental terbentuk. Ketika kita bisa menepati janji kecil kepada diri sendiri, seperti bangun tepat waktu, menyelesaikan tugas, atau menjaga komitmen sederhana, itu akan membangun rasa percaya terhadap diri sendiri. Dan kepercayaan diri ini menjadi fondasi utama dari mental yang tidak mudah goyah. Selain itu, penting juga untuk tidak terlalu larut dalam kegagalan. Kegagalan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari proses. Yang menjadi masalah bukan kegagalannya, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Jika setiap gagal langsung menyimpulkan bahwa diri tidak mampu, maka mental akan semakin lemah. Tetapi jika melihat kegagalan sebagai pelajaran, maka justru akan menjadi sumber kekuatan. Ada juga kecenderungan untuk terlalu memikirkan pendapat orang lain. Ini adalah salah satu hal yang paling sering membuat mental tidak stabil. Ketika terlalu bergantung pada penilaian luar, maka emosi akan mudah naik turun. Satu pujian bisa membuat merasa sangat baik, tetapi satu kritik bisa langsung menjatuhkan. Ini membuat hidup seperti roller coaster yang tidak pernah tenang. Mental baja terbentuk ketika kita tidak lagi menggantungkan nilai diri pada opini orang lain. Bukan berarti menutup diri dari masukan, tetapi tidak menjadikannya sebagai penentu harga diri. Ketika tahu siapa diri kita dan apa yang kita lakukan, maka suara dari luar tidak akan terlalu mempengaruhi kondisi dalam. Yang menarik, banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kuat harus selalu serius dan keras terhadap diri sendiri. Padahal justru keseimbangan itu penting.
Terlalu keras pada diri sendiri bisa membuat kelelahan mental. Di sisi lain, terlalu santai juga membuat tidak berkembang. Kuncinya adalah tahu kapan harus mendorong diri dan kapan harus memberi jeda. Istirahat bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari strategi. Jika terus memaksakan diri tanpa henti, justru performa akan menurun. Mental yang kuat tahu kapan harus berhenti sejenak untuk mengisi ulang energi. Dengan begitu, ketika kembali bergerak, bisa lebih fokus dan lebih siap. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya lingkungan. Tanpa disadari, lingkungan sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Jika terus berada di sekitar orang-orang yang negatif, yang suka mengeluh, yang pesimis, maka lama-lama kita akan terbawa. Sebaliknya, jika berada di lingkungan yang mendukung, yang punya pola pikir berkembang, maka kita juga akan ikut berkembang. Namun, jika tidak bisa mengubah lingkungan secara langsung, kita tetap bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam pikiran. Mulai dari apa yang kita tonton, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengarkan. Semua itu membentuk cara berpikir kita secara perlahan. Pada akhirnya, mental baja bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Ini bukan bakat, bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang terlihat kuat sejak awal. Ini adalah hasil dari proses yang bisa dilatih oleh siapa saja. Tidak peduli dari mana kita memulai, tidak peduli seberapa sering kita jatuh sebelumnya, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Yang dibutuhkan bukan perubahan besar sekaligus, tetapi konsistensi dalam hal kecil. Setiap kali memilih untuk tidak menyerah, setiap kali memilih untuk tetap mencoba, setiap kali memilih untuk berpikir lebih rasional daripada emosional, itu semua adalah langkah menuju mental yang lebih kuat. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tetapi dalam jangka panjang, perubahan itu akan sangat terasa. Hidup tidak akan pernah sepenuhnya mudah, akan selalu ada tantangan, akan selalu ada hal yang tidak sesuai harapan. Tetapi ketika mental sudah terlatih, semua itu tidak lagi terasa sebagai beban yang menghancurkan. Justru menjadi bagian dari perjalanan yang membuat kita semakin kuat. Jadi jika selama ini merasa mudah goyah, mudah overthinking atau mudah menyerah, itu bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dilatih. Dan kabar baiknya, semua itu bisa dimulai dari sekarang. Dari cara berpikir, dari kebiasaan kecil, dari keputusan-keputusan sederhana yang diambil setiap hari. Mental baja tidak dibentuk dalam satu hari, tetapi dibentuk setiap hari. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi yang lebih kuat dari sebelumnya. Ketika membicarakan mental baja yang tak tergoyahkan, seringkali bayangan yang muncul adalah seseorang yang tidak pernah goyah, tidak pernah sedih, dan selalu terlihat kuat dalam segala situasi. Padahal kenyataannya jauh lebih manusiawi dari itu. Mental yang kuat bukan berarti tidak pernah merasa takut, bukan berarti tidak pernah ragu, dan bukan berarti selalu tahu apa yang harus dilakukan. Justru sebaliknya, mental yang benar-benar kokoh adalah kemampuan untuk tetap berjalan meskipun diliputi ketidakpastian, tetap bertahan meskipun hati terasa lelah, dan tetap mencoba meskipun hasil belum tentu sesuai harapan. Dan yang menarik, semua itu tidak dibentuk dari kejadian besar yang sekali jadi, tetapi dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari tanpa banyak disadari. Banyak orang ingin menjadi kuat secara instan, padahal kekuatan mental adalah hasil dari cara berpikir yang terus dilatih, diperbaiki, dan disadari secara perlahan. Coba lihat bagaimana biasanya pikiran bereaksi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih mencari solusi, yang muncul pertama kali justru kekhawatiran. Pikiran langsung melompat ke kemungkinan terburuk, seolah-olah satu masalah kecil akan merusak semuanya. Ini bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena cara memaknainya yang membuat semuanya terasa berat. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa kekuatan mental tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam, dari bagaimana kita memproses apa yang terjadi. Ketika mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus dikontrol dan tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan, ada ruang lega yang muncul di dalam pikiran. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk mengatur sesuatu yang memang berada di luar kendali. Dan dari situ, energi bisa difokuskan pada hal yang benar-benar bisa dilakukan. Kebanyakan kelelahan mental bukan datang dari banyaknya masalah, tetapi dari banyaknya hal yang dipikirkan secara berlebihan. Kita seringkali membawa beban yang sebenarnya tidak perlu dibawa.
mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau membandingkan diri dengan orang lain yang jalannya berbeda. Tanpa sadar, semua itu menguras energi. Padahal jika fokus dipindahkan ke hal yang bisa dilakukan saat ini, hidup terasa jauh lebih ringan. Inilah salah satu dasar dari mental baja, yaitu kemampuan untuk menyederhanakan pikiran, bukan mempersulitnya. Selain itu, ada kebiasaan lain yang diam-diam melemahkan mental, yaitu terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Di zaman sekarang, hal ini semakin sulit dihindari. Kita bisa melihat kehidupan orang lain setiap saat, melihat pencapaian mereka, kebahagiaan mereka, dan kesuksesan mereka. Tanpa sadar, muncul perasaan tertinggal. Padahal yang terlihat hanyalah potongan kecil dari hidup mereka, bukan keseluruhan cerita. Setiap orang punya jalannya masing-masing, punya waktunya sendiri, dan punya tantangan yang berbeda. Ketika terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain, kita kehilangan arah untuk menjalani kehidupan sendiri. Mental yang kuat lahir ketika fokus kembali ke diri sendiri. Bukan dalam arti menutup diri, tetapi lebih kepada mengenali bahwa perjalanan hidup ini bersifat personal. Tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa cukup. Justru dengan menerima proses sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita mulai membangun fondasi yang stabil. Tidak lagi bergantung pada validasi dari luar, tidak lagi merasa perlu diakui untuk merasa berharga. Dari sinilah ketenangan mulai terbentuk. Hal lain yang sering tidak disadari adalah cara kita berbicara kepada diri sendiri. Banyak orang menjadi terlalu keras pada dirinya sendiri. Tanpa sadar, kesalahan kecil langsung dianggap sebagai kegagalan besar. Kegagalan kecil langsung dianggap sebagai bukti bahwa diri tidak mampu. Padahal jika dipikirkan, cara berbicara seperti itu tidak akan pernah digunakan kepada orang lain. Kita cenderung lebih sabar kepada orang lain, tetapi sangat tidak sabar kepada diri sendiri. Ini yang membuat mental menjadi rapuh. Mental baja dibangun dari dialog internal yang sehat. Ketika melakukan kesalahan, bukan berarti harus terus menyalahkan diri, tetapi mencoba memahami dan memperbaiki. Ketika merasa lelah, bukan berarti harus memaksakan diri tanpa henti, tetapi memberi ruang untuk istirahat. Cara kita memperlakukan diri sendiri akan menentukan bagaimana kita menghadapi dunia. Jika dari dalam saja sudah penuh tekanan, maka tekanan dari luar akan terasa jauh lebih berat. Kebiasaan lain yang sering dianggap sepele tetapi sangat berpengaruh adalah terlalu banyak berpikir tanpa bertindak. Banyak ide, banyak rencana, banyak keinginan. Tetapi semuanya berhenti di kepala. Semakin lama dipikirkan, semakin besar rasa takut yang muncul. Takut gagal, takut tidak sempurna, takut dinilai orang lain. Akhirnya tidak ada yang benar-benar dilakukan. Ini membuat kepercayaan diri menurun, bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak pernah memberi bukti kepada diri sendiri bahwa sebenarnya mampu. Mental yang kuat terbentuk dari aksi kecil yang konsisten. Tidak harus langsung besar, tidak harus langsung sempurna. Yang penting adalah bergerak. Ketika mulai melakukan sesuatu, sekecil apapun, ada rasa percaya diri yang perlahan tumbuh. Dari sini, ketahanan mental mulai terbentuk. Karena sudah terbiasa menghadapi ketidakpastian, sudah terbiasa mencoba meskipun belum yakin sepenuhnya. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk menerima rasa tidak nyaman. Banyak orang ingin hidup yang selalu nyaman, tanpa tekanan, tanpa masalah. Padahal kenyataannya, pertumbuhan justru terjadi ketika kita keluar dari zona nyaman. Setiap rasa tidak nyaman sebenarnya adalah kesempatan untuk berkembang. Tetapi jika selalu dihindari, maka kesempatan itu hilang. Akhirnya kita tetap berada di titik yang sama. Mental baja bukan tentang tidak merasa takut atau tidak merasa sakit, tetapi tentang tetap bergerak meskipun ada rasa takut dan rasa sakit itu. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang kuat bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena terbiasa menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi kuat, kita harus menunggu momen besar yang mengubah hidup. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hal-hal kecil setiap hari. Cara kita bangun pagi, cara kita menyelesaikan tugas, cara kita merespons hal kecil yang tidak sesuai harapan. Semua itu membentuk karakter kita secara perlahan. Tanpa disadari, kebiasaan kecil yang diulang setiap hari akan menjadi pola,
Dan pola itulah yang menentukan kekuatan mental kita. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang melatih kelemahan mentalnya sendiri. Setiap kali menghadapi hal kecil lalu langsung mengeluh, setiap kali merasa tidak nyaman lalu langsung menghindar, setiap kali gagal sedikit lalu langsung menyerah, itu semua adalah latihan. Dan karena dilakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan. Maka ketika menghadapi masalah yang lebih besar, mental tidak siap. Bukan karena masalahnya terlalu berat, tetapi karena sebelumnya tidak pernah melatih diri untuk menghadapi hal-hal kecil dengan benar. Mengubah cara pandang terhadap kesulitan adalah langkah penting. Kesulitan bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang bisa digunakan untuk melatih diri. Setiap tantangan, sekecil apapun sebenarnya adalah kesempatan untuk memperkuat mental. Tetapi jika hanya fokus pada rasa tidak nyamannya, maka kita akan terus menghindar. Padahal di balik rasa tidak nyaman itu, ada potensi pertumbuhan. Ada satu hal yang sering terjadi ketika menghadapi masalah, yaitu pikiran langsung bereaksi secara emosional. Tanpa jeda, tanpa berpikir panjang, langsung merasa panik atau kecewa. Ini yang membuat masalah terasa lebih besar dari sebenarnya. Padahal jika kita bisa memberi jeda sejenak, melihat situasi dengan lebih tenang, seringkali masalah tersebut tidak sebesar yang kita bayangkan. Melatih diri untuk tidak langsung bereaksi adalah salah satu cara untuk membangun mental yang kuat. Bukan berarti menahan emosi, tetapi memberi ruang untuk berpikir sebelum bertindak. Dengan cara ini, kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi, tetapi bisa mengendalikan diri sendiri. Selain itu, penting juga untuk tidak terlalu bergantung pada motivasi. Banyak orang menunggu semangat datang baru mau bergerak. Padahal motivasi itu tidak stabil. Kadang ada, kadang tidak. Jika semua tindakan bergantung pada motivasi, maka kita akan sulit konsisten. Dan tanpa konsistensi, tidak ada kekuatan mental yang bisa terbentuk. Yang lebih penting adalah disiplin. Melakukan apa yang perlu dilakukan meskipun tidak ingin. Ini memang tidak mudah. Tetapi justru disitulah kekuatan mental dibangun. Setiap kali kita melakukan sesuatu meskipun sedang malas, kita sedang melatih diri untuk tidak dikendalikan oleh perasaan. Dan ini adalah salah satu ciri utama mental yang kuat. Ketika mulai terbiasa melakukan hal kecil secara konsisten, kepercayaan diri akan tumbuh dengan sendirinya. Bukan karena merasa lebih hebat, tetapi karena tahu bahwa diri sendiri bisa diandalkan. Ini membuat mental menjadi lebih stabil, tidak mudah goyah hanya karena satu masalah kecil atau satu komentar negatif. Dan yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk menerima kenyataan. Banyak orang menderita bukan karena kenyataan itu sendiri, tetapi karena menolak menerimanya. Terus berharap sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, terus memaksakan sesuatu yang sudah jelas tidak bisa diubah. Ini yang membuat pikiran menjadi lelah. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi mengakui kondisi saat ini sebagai titik awal untuk bergerak. Dari situ, kita bisa mulai mengambil langkah kecil tanpa tekanan berlebihan. Dengan cara ini, hidup terasa lebih ringan dan mental menjadi lebih kuat. Mental baja tidak terbentuk dari kehidupan yang selalu mulus. Justru dari pengalaman menghadapi berbagai kesulitan, seseorang bisa menjadi lebih kuat. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara menyikapinya. Ada yang semakin terpuruk, ada juga yang semakin berkembang. Perbedaannya bukan pada seberapa besar masalahnya, tetapi pada bagaimana cara memprosesnya. Banyak orang terlalu fokus membuat hidup menjadi mudah, padahal yang lebih penting adalah membuat diri menjadi lebih kuat. Karena kalau hanya mengandalkan kondisi yang mudah, maka ketika keadaan berubah, kita akan kesulitan. Tetapi jika mental sudah kuat, kondisi apapun bisa dihadapi. Salah satu hal yang sangat penting adalah konsistensi dalam hal kecil. Banyak orang ingin hasil besar, tetapi tidak mau melakukan hal kecil secara terus-menerus. Padahal dari situlah kekuatan mental dibangun. Ketika kita bisa menepati janji kecil kepada diri sendiri, kepercayaan diri akan meningkat. Selain itu, penting juga untuk tidak terlalu larut dalam kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Yang membuat mental menjadi lemah
bukan kegagalannya, tetapi cara kita menyikapinya. Ada juga kecenderungan untuk terlalu memikirkan pendapat orang lain. Ini membuat mental tidak stabil. Ketika terlalu bergantung pada penilaian orang lain, emosi akan mudah naik turun. Satu pujian membuat senang, satu kritik membuat jatuh. Mental baja terbentuk ketika kita tidak lagi menggantungkan nilai diri pada opini orang lain. Kita tetap bisa menerima masukan, tetapi tidak menjadikannya sebagai penentu harga diri. Keseimbangan juga penting. Terlalu keras pada diri sendiri bisa membuat lelah, tetapi terlalu santai juga membuat tidak berkembang. Kita perlu tahu kapan harus mendorong diri dan kapan harus beristirahat. Istirahat bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari strategi. Dengan istirahat yang cukup, kita bisa kembali lebih kuat. Lingkungan juga sangat berpengaruh. Jika kita berada di lingkungan yang negatif, kita akan mudah terbawa. Sebaliknya, jika berada di lingkungan yang positif, kita akan lebih berkembang. Namun jika tidak bisa memilih lingkungan, kita masih bisa memilih apa yang masuk ke pikiran kita. Apa yang kita lihat, dengar, dan baca akan membentuk cara berpikir kita. Pada akhirnya, mental baja bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Semua orang bisa melatihnya. Tidak peduli dari mana kita mulai, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Yang dibutuhkan bukan perubahan besar, tetapi konsistensi dalam hal kecil. Setiap keputusan kecil yang kita ambil setiap hari akan membentuk diri kita di masa depan. Hidup tidak akan selalu mudah, tetapi dengan mental yang kuat, kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Kita tidak akan mudah goyah hanya karena satu masalah. Jadi jika selama ini merasa lemah, itu bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa kita perlu melatih diri. Mental baja tidak dibentuk dalam satu hari, tetapi dibentuk setiap hari. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Seringkali kita lupa bahwa salah satu kekuatan terbesar dalam hidup bukan berasal dari seberapa pintar kita, seberapa berbakat kita, atau seberapa beruntung kita, tetapi dari seberapa mampu kita bertahan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Banyak orang terlihat kuat ketika semuanya berjalan lancar, tetapi tidak semua orang tetap kuat ketika keadaan mulai berantakan. Disinilah perbedaan sebenarnya terlihat. Mental baja tidak muncul ketika hidup mudah, tetapi justru ketika hidup mulai menguji batas kemampuan kita. Ada satu hal yang sering terjadi tanpa disadari, yaitu kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Ketika mengalami satu kegagalan, langsung merasa bahwa semuanya akan gagal. Ketika mengalami satu penolakan, langsung merasa tidak berharga. Padahal, satu kejadian tidak pernah mewakili keseluruhan hidup. Tetapi pikiran kita seringkali bekerja seperti itu, memperbesar satu hal kecil menjadi sesuatu yang terasa sangat besar. Untuk membangun mental yang tidak mudah goyah, kita perlu melatih cara berpikir yang lebih realistis. Tidak terlalu pesimis, tetapi juga tidak terlalu berharap berlebihan. Melihat sesuatu apa adanya tanpa ditambah atau dikurangi oleh emosi. Ini bukan hal yang mudah, tetapi bisa dilatih. Setiap kali pikiran mulai membesar-besarkan masalah, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar sebesar yang dipikirkan, atau hanya persepsi yang berlebihan? Selain itu, penting juga untuk menyadari bahwa tidak semua hal harus sempurna. Banyak orang tidak berani memulai sesuatu karena takut tidak sempurna. Padahal kesempurnaan itu sendiri adalah ilusi. Tidak ada yang benar-benar sempurna. Menunggu sempurna hanya akan membuat kita tidak pernah mulai. Dan semakin lama tidak mulai, semakin besar rasa takut itu. Mental yang kuat terbentuk ketika kita berani memulai meskipun belum siap sepenuhnya. Berani mencoba meskipun belum yakin hasilnya. Karena dari situlah kita belajar. Dari situlah kita berkembang. Jika menunggu semuanya sempurna, kita akan kehilangan banyak kesempatan. Hal lain yang sering menjadi penghambat adalah kebiasaan menunda. Menunda bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal mental. Setiap kali kita menunda sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan sekarang, kita sedang melatih diri untuk menghindari tanggung jawab. Dan semakin sering dilakukan, semakin sulit untuk keluar dari kebiasaan itu. Untuk membangun mental baja, kita perlu mulai melakukan hal-hal yang sering kita tunda. Tidak perlu langsung besar,
Cukup mulai dari yang kecil. Yang penting adalah melawan kebiasaan menunda itu sendiri. Ketika kita bisa mengalahkan rasa malas, kepercayaan diri akan meningkat. Ada juga pentingnya untuk menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita. Tidak semua orang akan setuju dengan pilihan kita, dan itu tidak apa-apa. Jika kita terus mencoba menyenangkan semua orang, kita akan kehilangan diri sendiri. Mental yang kuat tidak bergantung pada penerimaan semua orang, tetapi pada kejelasan arah hidup kita sendiri. Ketika kita tahu apa yang kita lakukan dan kenapa kita melakukannya, pendapat orang lain tidak akan terlalu mempengaruhi. Kita tetap bisa mendengarkan, tetapi tidak harus mengikuti. Ini yang membuat mental menjadi stabil. Pada akhirnya, hidup akan selalu penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang benar-benar bisa diprediksi dengan pasti. Tetapi justru disitulah keindahannya. Kita tidak perlu tahu semuanya untuk bisa berjalan. Kita hanya perlu cukup berani untuk mengambil langkah berikutnya. Dan dari langkah-langkah kecil itulah mental baja terbentuk. Bukan dari satu momen besar, tetapi dari ribuan keputusan kecil yang kita ambil setiap hari.